Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatil ukhra wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, subuh hari ini kita memasuki puasa yang ke-26 insyaallah. Dan insyaallah juga malam nanti kita masuk ke malam 27. Bagi yang punya waktu luang, sempat-sempatkanlah beriktikaf untuk meraih malam Lailatul Qadar, datang ke masjid yang ada sekitar rumahnya untuk beriktikaf, karena malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan nanti malam itu masuk malam 27. Mari kita beriktikaf di masjid untuk meraih Lailatul Qadar yang Allah janjikan kepada kita. Mudah-mudahan sehat semua kita dan kita punya waktu yang luang untuk menyempatkan diri kita pada malam hari nanti. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu para jamaah salat subuh, di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat, yaitu sholat yang 5 waktu. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, kalau kita mau sedikit mentelaah, mempelajari, melihat, itu ayat yang bunyi ayatnya wa aqimus sholah wa atuz zakah, itu di dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 28 kali. Nah, yang dua-duanya itu nempel ya, maksudnya itu aqimis sholah wa atuz zakah. Wa aqimis sholah wa atuz zakah itu ada 28 kali diulang-ulang Allah di dalam Al-Quran. Nah, wa aqimus sholah itu banyak ulama memberi suatu penafsiran kepada kita bahwa wa aqimus sholah itu adalah sholat yang 5 waktu dan dirikanlah sholat. Maksud di sini adalah sholat 5 waktu, dan itu merupakan hablum minallah, artinya hubungan kita kepada Allah. Dan sholat itu dia sifatnya adalah ibadah individual, ibadah yang hanya kita sendiri yang merasakannya. Nah, di dalam sholat itu semua, kenapa disebut dengan ibadah individual? Kita bisa ambil contoh, di dalam sholat itu duduk di antara 2 sujud, itu kan ada doa. Doanya itu ada 8 permohonan kita kepada Allah. Rabbil firli warhamni wazburni warfa'ni
warzu'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu semuanya permohonan kita kepada Allah yang kita tujukan kepada Allah untuk kita sendiri. Rabbil firli, ya Allah, ampunilah aku. Nah, kembali ke kita mohon ampun kepada Allah. Warhamni, dan rahmatilah aku. Jadi bahasanya bukan dan rahmatilah kami semua, tidak. Dan rahmatilah aku. Wazburni, cukupkanlah aku. Lalu kemudian warafa'ani, dan angkatlah derajatku. Warazu'ni, dan berilah rezeki kepadaku. Wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku. Wa'afini, sehatkanlah aku. Lalu kemudian ditutup dengan wa'fu anni, dan ampunilah aku. Jadi permohonan pertama itu mohon ampun kepada Allah. Yang terakhir pun kembali lagi kita memohon ampun kepada Allah. Itulah istighfar kita yang ada di dalam sholat. Rabbighfirli, kemudian yang terakhirnya itu wa'fu anni. Jadi ada 8 yang kita mohonkan kepada Allah itu. Mulai dari kita mohon ampun kepada Allah, kita mohon rahmatnya Allah tercurahkan kepada kita, lalu kemudian diangkat derajat kita, disehatkan kita, diberi petunjuk kita, lalu kemudian dicukupkan lagi kita, dan kita juga mohon ampun kepada Allah. Yang terakhir itu 8 permohonan itu yang kita mohon kepada Allah, itu kembalinya kepada kita. Kembalinya kepada kita. Nah, makanya dalam sholat itu disebut dengan ibadah individual. Kembalinya kepada kita. Maka inilah yang disebut dengan hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah itu yang pertama adalah melalui sholat. Jadi kalau mau berinteraksi dengan Allah melalui sholat. Surah Al-Fatihah itu di dalam sholat yang kita baca itu seperti dialog antara kita dengan Allah. Nah, kalau dulu kita masih kecil-kecil tuh diajarin oleh guru-guru kita yang dulu-dulu tuh ya, itu disampaikan tuh, kamu mau nggak nelpon Allah? Bingung kita, kamu punya nomor telepon? Bisa, teleponlah Allah. Rupanya yang dimaksud oleh guru kita itu sholatnya 5 waktu itu. Nih nomor teleponnya. 2, 4, 4, kan? 2, 4, 4, 3, 4. Ini nomor telepon Allah nih. Kalau kamu mau menghubungin Allah, nih nomornya. Ternyata rupanya sholat 5 waktu. Nah, itulah interaksi kita kepada Allah. Komunikasi kita dengan Allah itu dia ada di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca itu. Setiap ayat yang kita baca itu Allah itu menjawab. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya dalam sholat itu yang diperlukan itu kekhusyuan kita. Jadi kalau kekhusyuan itu ada pada diri kita, ya seperti itu. Kita itu seperti sedang berhadapan, di depan kita itu Allah. Kita seperti berdialog. Diibaratkan seperti kita sedang berdialog dengan teman kita itu kan, itu pasti ada di depan kita. Nah, seperti itulah kekhusyuan sholat itu. Maka wa aqimis sholah itu adalah hablum minallah. Nah, lalu kemudian wa atuz zakah. Wa atuz zakah ini banyak ulama mengatakan bahwa ini adalah hablum minan nas. Hubungan kita kepada manusia. Karena di dalam wa atuz zakah ada perintah zakat di sini, itu merupakan zakat itu merupakan ibadah sosial. Nah, kenapa dia sebut dengan ibadah sosial? Karena zakat itu merupakan ibadah yang dikaitkan dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi kalau kita lihat tuh asnafnya yang 8 itu pasti ada salah satunya di sekeliling kita. Kan asnaf yang 8 tuh mulai dari
duafa yang di dalamnya ada fakir dan miskin, itu paling puncak itu. Sampai ke bawah nanti ada gorim, ibnu sabil, fisabilillah, lalu kemudian mu'allaf. Nah, itu yang 8 asnaf ini pasti salah satunya ada di antara kita. Nah, disinilah bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka yang ada di sekeliling kita. Salah satu dari yang 8 itu tadi, itu dengan cara mengeluarkan zakat. Di bulan Ramadan ini, zakat fitrah itu yang wajib. Keluarkan itu. Nah, keluarkan zakat fitrahnya. Jangan sampai terlambat. Terlambatnya itu kapan? Kalau udah masuk 1 Syawal, matahari udah terbit. Matahari udah tenggelam. Jadi udah mulai masuk tanggal 2 Syawal. Itu udah enggak. Kalau para ulama mengatakan itu hukumnya udah haram kalau udah lewat. Nah, jadi kalau mubahnya itu dimulai dari 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Itu mubah itu. Nah, yang paling afdol sunnahnya itu adalah setelah habis sholat subuh pas masuk tanggal 1 Syawal. Tapi panitia kan nggak siap. Karena panitia itu udah tutup buku pas di malam takbiran. Udah siap-siap dibagi. Apalagi kondisi seperti Jakarta. Zakat fitrah itu memang harus habis dibagi sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sementara du'afanya sudah hampir kebanyakan kalau di Jakarta ini pulang kampung. Mau kemana lagi mau dibagikan itu? Nah, karena di dalam asnaf yang 8 itu Bapak Ibu, jadi berapapun dapatnya nanti zakat fitrah itu atau zakat mal, itu dibagi 8. Ini bagian fisabilillah, ini bagi musabil, ini korim, semuanya dibagi rata tuh 1/8 tuh dapatnya berapa, baru nanti dilihat ada gorimnya enggak nih. Kalau enggak ada, naik dia ke atas. Ada fisabilillahnya enggak nih? Oh, enggak ada di sini. Naik dia ke atas. Oh, ada. Misalkan. Ada enggak sini mu'alafnya? Oh, ada, tapi kan itu sifatnya temporer. Kadang tiba-tiba 3 bulan yang akan datang baru ada. Nah, maka sisihkan. Tuh. Nanti yang tidak ada itu karena memang nggak ada asnafnya, itu nanti akan naik dia ke atas masuk ke du'afa. Du'afa itu itulah yang ada fakir dan miskin. Maka kalau di dalam pembagian zakat fitrah atau zakat mal itu yang paling banyak menerima itu nilai nominalnya itu adalah fakir dan miskin secara global. Gitu. Nah, jadi asnaf yang 8 ini pasti salah satunya ada di sekitar kita. Ayo kita berinteraksi dengan mereka. Dengan cara apa? Keluarkan zakat fitrah atau zakat malnya. Seperti itu. Nah, kalau panitia yang kalau bahasanya Ketua DKM Masjid Al-Falah Sragen, itu katanya kalau panitia yang cerdik, yang pintar, itu dia akan membagikan zakatnya itu kepada du'afa, lalu mengangkat derajat du'afa itu menjadi du'afa produktif. Jadi bukan hanya sekedar dikasih, hari itu juga habis, tapi dijadikan menjadi du'afa produktif. Bapak Ibu kalau yang udah pernah pergi ke Masjid Al-Falah Sragen, Bu, itu banyak jadi percontohan dari seluruh masjid di Indonesia. Itu masjid bentuknya L, ada di tengah masjidnya. Dia ada di tengah kota. Di sebelah kirinya kalau tidak salah gereja. Itu bentuk L-nya tuh, masjidnya di tengah, itu kios, Pak. Kios-kios kecil. Kios-kios kecil, di mana rupanya inilah salah satu program mereka itu untuk mengangkat derajatnya du'afa itu, jangan hanya menjadi du'afa saja, tapi menjadi du'afa produktif. Jadi banyak di situ ada du'afa yang produktif itu ya bahasanya UMKM. Mereka berdagang apa saja di situ, memang kondisinya ramai karena di tengah kota. Itu Masjid Al-Falah Sragen. Jadi pada waktu setahun atau 2 tahun yang lalu tuh kami kan rombongan DMI dari masjid ada 2 orang tuh, saya dengan Pak Haji Jasadi tuh, rombongan dari DMI. Kami ke sana diundang. Tuh kita ngeliat tuh seperti itu. Nah, jadi bahasanya ketua DKM sana itu kalau amilnya itu cerdik, pandai, pintar,
Jadi itu yang dikelola itu duafa ini menjadi duafa produktif. Jadi bukan hanya sekedar menghabiskan selesai, tidak berputar dia. Nah, yang berputar itulah yang menghidupkan bukan hanya satu duafa ini, tapi menghidupkan keluarganya, anaknya, istrinya, anaknya sekolahnya bisa sampai lulus S2 atau S1 lah minimal. Seperti itu. Nah, kita di sini mau belajar seperti itu. Mudah-mudahan kan kedepannya siapapun nanti yang ada megang kepanitiaan ini, ya memang harus punya pemikiran-pemikiran, kalau bahasa saya brilian lah, harus punya gebrakan seperti itu. Harus. Kalau tidak ya begitu-gitu saja. Kita kan banyak belajar di luar, Pak. Cobalah belajar keluar. Nah, ini yang disebut dengan masjid peradaban. Itu kata almarhum Ustadz Jazir. Beliau banyak meninggalkan inovasi-inovasi mengenai masjid peradaban. Itu perlu kita contohkan. Jadi ini amal jariah beliau ini, walaupun dia sudah meninggal, akhirnya inovasi-inovasi pemikiran dia mengenai pengelolaan masjid, pengelolaan zakat, itu bagi beliau itu menjadi mesin pahala. Masa kita nggak mau tergiur menjadi seperti itu? Orang yang sudah di dalam kubur, sudah di dalam tanah, tapi mesin pahalanya jalan terus. Itulah amal jariah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah SAW dalam hadisnya itu bersabda, "Lisaimi farhatani, farhatun 'inda fitrah, au inda iftar." Maka Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa itu akan meraih dua kegembiraan. Nah, kegembiraan yang pertama itu adalah farhatun 'inda iftar, gembiraan ketika berbuka puasa. Nah, banyak ulama mengatakan di awal-awal kita puasa itu di situ ada kenikmatan yang disebut di situ adalah kenikmatan material. Apa itu kenikmatan material itu? Itu tadi kegembiraan ketika berbuka puasa. Kalau kita nggak puasa, kita dalam keadaan kenyang, makan minum itu biasa-biasa aja, Pak. Tapi coba kita dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar, disitulah letak enaknya makan. Kita dalam keadaan haus. Nah ini puasa ini kan, ini berapa hari ini terik mataharinya lumayan nih. Cobaan tuh bagi kita tuh, ujian. Panas saya minta ampun tuh bagi yang di luar tuh. Itu kalau dalam keadaan haus, enaknya minum itu, ya itu tadi. Dalam keadaan haus itu, enak benar itu minum. Nah, maka kegembiraan material itu di awal Ramadan itulah yang kita rasakan. Begitu enaknya kita makan, begitu enaknya kita minum, karena apa? Karena kita dalam keadaan lapar dan dalam keadaan haus. Disitulah kegembiraan yang kita raih. Maka benar kata Rasulullah. Jadi farhatun 'inda iftar itu kegembiraan pertama yang diraih oleh orang yang berpuasa itu adalah ketika dia berbuka. Nah, lalu kemudian masuklah kita di tengah-tengah Ramadan. Di tengah-tengah Ramadan itu ada yang disebut dengan kenikmatan sosial. Nah, ini arahnya nanti itu ke zakat itu. Itu kenikmatan sosial itu pertama diawalin di rumah. Bagaimana enaknya kita di rumah itu kumpul makan bersama-sama dengan anak, istri atau suami dan yang siapa saja yang ada di dalam rumah. Sahur kita bareng-bareng, bisa bangun kita jam 3:30 sama-sama makan kita dalam satu meja. Di situ ada anak, istri, keluarga semua makan kita di situ. Buka puasanya pun seperti itu. Walaupun kerja di luar sana, walaupun ada anaknya yang kuliah, tapi menyempatkan diri untuk berbuka bersama di tengah-tengah keluarga. Itu kenikmatan sosial, Pak. Kalau sebulan kita lakukan itu semua, 30 hari, Masya Allah. Mungkin kalau selepas Ramadan nggak bisa lagi tuh kayak gitu. Mungkin akan jarang-jarang terjadi seperti itu. Nah, itu momen-momen yang akan mengantarkan kita, inilah nikmatnya sosial itu. Apalagi kita ingin meraih nih pahala yang lebih banyak, sering-sering ke masjid,
ketemu teman-teman di masjid yang biasanya hanya sebentar, tapi sekarang di bulan Ramadan berlama-lama di masjid. Banyak teman-teman di sini buka puasa bersama, bertemu lagi dengan teman-teman. Lalu kemudian sahur pun di sini ada, masih bertemu dengan teman-teman. Jadi itulah nikmatnya itu. Maka Bapak Ibu kalau kita makan sendiri kurang nikmat. Maka kalau nggak selera makan di rumah, sahur di rumah karena kita sendiri nggak ada teman, datang ke masjid banyak teman-teman, enak tuh makan. Itulah berkahnya makan berjamaah itu. Itulah berkahnya buka puasa berjamaah itu. Makanya di dalam hal ini, dalam puasa ini diajarkan kita itu pas minggu yang kedua apa ketiganya itu, di situ ada kenikmatan sosial pasti akan kita rasakan itu. Nah disinilah baru muncul dalam diri kita, oh ternyata orang yang nggak makan tuh seperti ini ya, orang yang lapar itu seperti inilah. Maka muncullah di situ keinginan kita untuk berbagi. Berbagi di sini kita berbagi buka puasa. Berbagi puasa, berbuka puasa itu bagaimana di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim say'a. Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Itu kita berbagi makanan ketika bulan Ramadan. Lalu di dalam surat Al-Ma'un itu Allah menjelaskan lagi pada kita, arwaital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Di situ Allah memberi kabar kepada kita dalam surah Al-Ma'un itu, mereka-mereka itulah orang-orang yang mendustakan agama. Maka ketika kita puasa, terasa bagi kita, oh ternyata orang lapar itu seperti ini, orang haus itu seperti ini. Muncullah empati kita. Di bulan Ramadan, pertama kita ingin meraih pahalanya orang yang berpuasa juga. Nah, kita berbagi buka puasa. Nah, nanti di luar bulan Ramadan, cobalah perhatikan di jalanan itu, ada nggak orang yang hanya ingin mencari sesuap nasi, memungut botol aqua itu, botol minuman dingin itu, dikumpulin sampai berkilo-kilo hanya untuk dapat satu bungkus nasi. Nah, kalau kita mau berbagi kepada mereka, nah di sini nikmat sosial kita tuh akan kita rasa. Bapak Ibu, nikmatnya hidup itu sebenarnya bukan ketika kita menerima. Kalau bahasanya para ulama tuh banyak mengatakan, kalau kita menerima itu sedapnya, enaknya itu urusan perut. Baru sampai perut keluar selesai. Nah, tapi nikmatnya hidup itu pada waktu kita memberi. Karena kalau waktu kita memberi itu nikmatnya itu di sini, di dada. Terharunya kita tuh sampai air mata kita keluar, sampai connect ke otak kita. Itu membuat kita sehat. Membuat kita sehat. Nah, itulah nikmatnya hidup tuh seperti itu. Jadi bukan menerima, tapi memberi. Nah, maka dalam hal ini, laparnya kita di bulan Ramadan itu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mempunyai kesolehan sosial. Lalu terakhir, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134, salah satunya Allah menyebutkan situ, ciri-ciri orang yang bertakwa, karena puasa itu kan tujuannya la'alakum tattaqun. Nah, di dalam surah Al-Imran 134, Allah menyebutkan allazina yunfiquna fis-sarai wad-dharai, yaitu orang-orang yang menafkahkan sedekahnya baik di waktu lapang atau di waktu sempit. Nah, ini dalam surat Al-Imran 134 ini mengajarkan kepada kita agar kita itu memikirkan hidup orang lain yang serba kekurangan, hingga kemudian diri kita ini kalaupun kita tidak bisa memberi materi,
yang disebut dengan infak, bersedekahlah kita. Bersedekah itu bisa apa saja, asalkan kita bisa memberi manfaat buat diri mereka. Jadi kebermanfaatan diri kita buat orang-orang duafa itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, maka ketika kita bicara infak dan sedekah, sedekah itu ada sunnah dan ada yang wajib. Nah, sedekah yang wajib itulah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah kita udah tahu ukurannya berapa, kapan dikeluarkan. Nah, zakat mal itu ada haulnya, ada nisabnya. Haulnya harta itu dimiliki selama 1 tahun. Nisabnya berapa? Banyak ulama mengatakan 85 gram emas. Kalau 85 gram emas, kalau kita uangkan dengan emas yang sekarang ya, sekarangnya hampir 3 juta kalau tidak salah, 2,9 ya. Taruhlah kita ambil yang 2,9. Lalu kemudian kita kalikan 85, saya ada catatannya sedikit nih, itu sekitar 246 juta 500. 246 juta. Itu kalau 2,9 harga emas. Nah, tapi ternyata di dalam rentetan 1 tahun ini harga emas itu fluktuatif. Sehingga kemudian Basnas itu di tanggal 20 Februari, berarti baru kemarin tuh, 20 Februari 2026 itu mengeluarkan fatwa. Melihat kondisi harga emas yang seperti itu, lalu kemudian fatwanya Basnas mengeluarkan bahasanya bukan fatwa ya, mengeluarkan aturannya bahwa yang masuk di dalam kategori nisab emas yang 85 gram itu orang yang memiliki harta sebanyak 91.700.000, lebih kurang seperti itu, 91.700.000. Dan bila ini menjadi tabungan kita yang sudah setahun, keluarkan 2,5%. Nah, itu acuan kita. Supaya aman, ambillah acuan ini. Acuan Basnas ini. Karena baru saja keluar Februari kemarin. Kalau kita mengacu kepada harga emas yang sekarang, nggak tahu nih hari ini naik lagi apa turun. Kemarin dengarkan sampai 3 juta lebih Pak ya. 3 juta 100 tuh berapa tuh? Sekarang udah 2,9 tuh. Saya kemarin update saya lihat 2,9. Naik tuh. Maka Basnas mengeluarkan peraturan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, keluarkan 2,5%. Nah, Bapak Ibu, Agim itu pernah memberikan permisalan kepada para jamaah itu. Nah, termasuk saya juga mendengar itu, saya catat tuh. Agim tuh mengatakan seperti ini. Jadilah kita seperti tukang parkir. Kenapa? Tukang parkir itu keluar masuk itu kendaraan, mobil, motor, segala jenis merek mobil, motor keluar masuk. Itu ketika mereka menitipkan mobilnya itu parkir oleh tukang parkir, itu tukang parkir itu benar-benar dia jaga itu, jangan sampai ini mobil lecet, jangan sampai mobilnya apalagi hilang, dia jaga itu. Ada mobil Lamborghini umpamanya, ada Mercy, BMW, sampai mobil yang harganya terendah itu dijaga sama tukang parkir tuh, karena tuh mereka titip jaga ya, jaga. Nah, ketika yang punya mobil ini selesai urusannya, keluarlah dia dari area parkir. Itu tukang parkir, kata Agim, lega. Leganya apa? Ya Allah, yang dititipkan itu sudah tidak ada lagi samaku. Kalau ini masih ada samaku, titipan ini, aku akan jaga ini, jangan sampai ini rusak, jangan sampai ini apalagi hilang. Maka kata Agim, jadilah kita seperti tukang parkir. Jadikan harta itu sebagai hal yang memang titipan bagi kita. Allah titipkan itu kepada kita. Maka kalau sudah harta itu dititipkan kepada kita, lalu kita mengelolanya untuk akhirat kita, maka harta inilah yang akan menyelamatkan kita. Jadi ada beberapa orang yang berpendapat, kalau saya kurang setuju. Itu banyak mengatakan seperti ini. Di dunia ini udah dah, nggak usah sibuk-sibuk ngurusin dunia. Nggak usah sibuk-sibuk ngurusin harta. Ngurusin kerjaan, ngurusin duit segala macam, itu nggak bisa dibawa ke akhirat. Saya nggak setuju. Itu menurut pendapat saya ya. Kalau ada orang punya pendapat seperti itu, saya nggak setuju. Kenapa? Uang kita, harta kita, atau kebermanfaatan yang kita miliki, itu bisa dibawa ke akhirat. Bisa. Kapan?
sebelum kita meninggal, selagi kita masih hidup. Nah, maka Bapak Ibu, ada sedikit egonya orang tua yang diajarkan oleh beberapa ulama kepada kita. Antum kalau punya harta, jangan sibuk ngurusin ini bagian anak, ini bagian anak, bagian antum mana? Itu harta-harta antum. Antum masih hidup. Jadikan tuh hartamu itu menjadi jariah buatmu. Kalau kamu udah meninggal, itu bukan hartamu udah nggak ada. Itu menjadi barisan untuk anak-anakmu. Apa mereka mau memikirkan kamu? Jadi pikirkan dirimu. Itu egonya kita. Kata ulama tuh kan. Yang kamu pikirkan ini nanti anakku gimana kalau aku udah meninggal. Loh, kamu sendiri nanti bagaimana kalau udah meninggal? Apa persiapanmu? Maka harta yang kita miliki itu jadikan tuh jariah buat kita. Jadi mesin pahala. Walaupun kita sudah meninggal, dia akan jalan terus. Nah, ada satu contoh kalau kita lihat sahabat Nabi yang 10 orang yang dijamin masuk surga dengan izin Allah itu kan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Itu Umar bin Khattab itu salah satu sahabat Rasulullah yang paling kaya dari 4 sahabat. Dia yang paling kaya itu. Buktinya apa? Beliau waktu masih hidup itu hanya membeli sumur orang Yahudi untuk kebermanfaatan airnya. Itulah yang disebut dengan sedekah air itu. Lalu kemudian meninggal beliau, di sekitar sumur itu, karena menghasilkan uang yang dihasilkan dari infaknya orang yang mengambil air itu bisa terbeli kebun. Akhirnya menjadi kebun kurma. Lalu itu dikelola oleh kerajaan Arab Saudi. Sekarang menjadi hotel bintang 5 yang ada di Madinah. Itu kalau tidak salah arahnya ke arah pekuburan Baki. Itu ada hotel bintang 5, hotel Umar. Coba dah lihat. Itu wakafnya Umar. Bayangkan beliau udah meninggal ribuan tahun yang lalu, Pak. Udah berapa abad tuh? 14 ya. Itu menjadi mesin pahala buat beliau. Sampai sekarang itu dikelola oleh pemerintahan Arab Saudi. Dan hasil yang didapat itu diputar lagi buat kemaslahatan umat. Memang seperti itu harus. Jadi banyak yang merasakan, yang meninggal pun menjadi puncaknya dia merasakan pahala yang dia terima. Karena itu menjadi salah satu mesin pahalanya. Sementara orang yang masih hidup mengambil manfaat dari apa yang beliau tinggal. Nah, ini bisa menjadi contoh bagi kita. Harta itu bisa kita sedekahkan dan bisa kita wakafkan. Terlebih lagi kalau itu menjadi kewajiban yang memang harus kita keluarkan. Ini Bapak, Ibu, jamaah sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi pengingat bagi kita semua. Sedikit banyak harta yang kita miliki, mudah-mudahan itu memberi manfaat bagi kita, anak istri, keluarga, terutama dunia dan akhirat kita, dan menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.